Halo semuanya, selamat datang di ibadah sekolah minggu live recording pada hari ini. Nah, teman-teman, adik-adik semua, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Ikutin Kak Devna ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih pada pagi hari ini kami semua dapat memuji, memuliakan namamu. Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ibadah. Selama ibadah ini kita antusias ya teman-teman, adik-adik semua, kita berdiri sambil meloncat-loncat, oke? Are you ready? Shalom teman-teman yang ada di rumah. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, kita angkat satu pujian mengatakan happy ya. Kita mau happy bersama Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau fokus. Kita angkat satu pujian mengatakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan apabila ada yang sedang dalam keadaan sakit, kita berdoa semoga lekas sembuh. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Ayo kita melipat tangan, menutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu. Engkau masih memberikan kami kesehatan, hingga pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya berkati hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab
dan kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai 33. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Baiklah adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kakak akan memberitahukan tema kita pada hari ini adalah kecil tapi bermanfaat. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Dengarkan dengan baik ya. Nah adik-adik, dahulu Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Salah satunya yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan hal kerajaan surga. Nah, adik-adik, biji sesawi memang berukuran sangat kecil. Tapi, ketika biji sesawi yang kecil itu bertumbuh menjadi besar, dia menjadi berkat bagi manusia dan hewan di sekitarnya. Demikianlah kerajaan Allah akan selalu bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia. Itulah maksud dari perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Sedangkan perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang ragi. Nah, adik-adik sudah tahu belum ragi itu apa? Atau sudah pernah melihat bentuknya bagaimana? Nah, seperti ini adik-adik. Ini adalah sebuah ragi. Ukurannya sangat kecil kan adik-adik? Tapi, walaupun ukurannya sangat kecil, manfaatnya sangat besar. Ayo, siapa nih adik-adik yang suka makan donat? Atau suka makan pizza? Atau suka makan roti? Adonan untuk membuat donat, pizza, atau roti adalah adonan tepung terigu dan bahan-bahan yang lain. Salah satu bahan yang harus ada dalam adonan adalah ragi. Ragi yang berwarna putih dan kecil. Adonan yang diberi ragi akan menghasilkan roti atau pizza yang sangat lembut dan lezat. Tapi sebaliknya, kalau tidak diberi ragi, dia tidak akan mengembang dan tidak enak untuk dimakan. Nah, adik-adik, melalui kedua perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah di bumi dimulai dari hal kecil dan sederhana, tapi kemudian bertumbuh atau berproses menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana nih? Masih semangat kan mendengarkan firman Tuhan? Ada yang tahu tidak arti pepatah kecil-kecil cabai rawit? Nah, artinya kecil-kecil cabai rawit itu adalah kecil tetapi cerdik, ampuh, berani, bermanfaat, dan lain-lain. Ayo adik-adik, selain ragi dan biji sesawi, masih ada lagi kan benda-benda kecil yang ada di sekitar kita, tapi memiliki manfaat
yang sangat besar. Salah satunya yaitu seperti obat-obatan. Ayo adik-adik, pernah sakit dan minum obat kan? Obat walaupun ukurannya kecil, tapi sangat besar manfaatnya. Nah, begitu juga dengan adik-adik semua. Melalui firman ini, anak sekolah minggu diingatkan meskipun masih anak-anak dan masih kecil ukuran tubuhnya, tapi anak sekolah minggu harus bisa menunjukkan manfaat bagi kehidupan orang lain dan kehidupan bersama. Baik itu di tengah-tengah keluarga, teman-teman di sekolah, teman-teman sekolah minggu, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita tidak harus langsung melakukan hal-hal yang besar, tapi lakukanlah dengan hal-hal yang kecil dahulu. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita menjadi bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain? Ketika di rumah, adik-adik bisa melakukan hal-hal kecil dalam membantu orang tua, menyapu, mencuci piring, ataupun menjaga adik. Ketika kita berada di luar rumah, saat ini hal kecil yang perlu kita lakukan adalah memakai masker dan rajin mencuci tangan atau membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal yang kita lakukan memang kecil, tapi percayalah itu pasti bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak sekolah minggu harus berdampak positif bagi orang lain, bukan yang berdampak negatif. Yang berdampak negatif itu contohnya adalah melawan orang tua, malas-malasan, tidak rajin membaca Alkitab, tidak mau berdoa, berkelahi, melawan guru, mencontek. Itu semua adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa tidak disukai oleh Allah. Tidak boleh ya adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, sampai di sini dulu ya firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya. Jangan lupa untuk tetap tekun dan rajin mempelajari firman Tuhan supaya firman Tuhan dapat membentuk adik-adik semua menjadi orang yang penuh berkat, bermanfaat bagi orang lain, yang berdampak positif bukan yang negatif. Amin. Mari kita bersatu di Bapa dalam yang doa. baik, Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada semua anak-anak sekolah minggu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.